Rupiah tembus 17.000. Wow, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita langsung copy-paste taktik magis ala mendiang B.J. Habibie buat nurunin dolar lagi? Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Belakangan ini kerasa banget ya, tiap ngecek kurs dolar bawaannya langsung deg-degan. Banyak yang seketika flashback ke masa kelam krisis moneter akhir 90-an. Tapi tunggu dulu, daripada panik duluan, mending kita bedah realitas sebenarnya pelan-pelan pakai data. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita ingat-ingat lagi memori kelam kejatuhan rupiah di tahun 1998. Ini tuh bukan sekedar deretan angka ya, ini beneran mimpi buruk. Coba bayangin, dari sekitar 2000-an aja di pertengahan 1997, nilai mata uang kita anjlok total. Hilang lebih dari 150%. Terjun bebas menyentuh nyaris 17.000 cuma dalam hitungan bulan. Nggak heran kan, kecepatannya waktu itu bener-bener bikin se-Indonesia panik luar biasa. Nah, pas lagi keos-keosnya nih, presiden kita waktu itu, Bapak B.J. Habibie, ngeliat masalah ini pakai kacamata seorang ahli penerbangan. Beliau nganalogiin ekonomi kita tuh kayak pesawat yang lagi ngalamin stall, alias tiba-tiba kehilangan daya angkat secara mendadak. Kalau nggak buru-buru distabilin pakai cara ekstrim, pesawat itu udah pasti bakal jatuh menghantam bumi. Lanjut ke bagian 2, mari kita lihat gimana sih 3 jurus magis penyelamat ala Habibie ini bekerja. Buat nyelamatin si pesawat ekonomi yang lagi nukik ini, beliau ngeluarin strategi 3 langkah yang super agresif. Ada restrukturisasi perbankan dan bikin BI jadi independen, penerapan suku bunga yang ekstrim, dan pengendalian harga bahan pokok. Penasaran gimana detailnya? Gini, langkah pertamanya tuh perombakan total. 4 bank milik negara dilebur jadi satu yang sekarang kita kenal sebagai Bank Mandiri, dan bank-bank yang emang udah bermasalah langsung dilikuidasi alias ditutup. Tapi game changer aslinya tuh ada di sini. Beliau ngesain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang misahin Bank Indonesia dari pemerintah. Kenapa ini penting banget? Ya karena BI akhirnya bisa ngambil keputusan objektif tanpa intervensi politik. Dari situ, trust atau kepercayaan publik dan investor asing yang tadinya hancur lebur, perlahan mulai balik lagi. Masuk ke jurus kedua, 60%. Yap, kalian gak salah dengar kok. Buat narik uang tunai yang beredar balik ke dalam sistem perbankan yang lagi megap-megap, pemerintah saat itu ngeluarin sertifikat Bank Indonesia dengan bunga sampai 60%. Ini benar-benar shock terapi, semacam obat super keras biar masyarakat yang lagi panik mau naruh uangnya lagi di bank. Dan tebak hasilnya? Rp6.550 per dolar. Luar biasa kan? 3 langkah taktis tadi sukses ngejenakin dolar yang lagi liar-liarnya, mulihin kepercayaan pasar, dan menyelamatkan pesawat ekonomi kita dari benturan fatal. Nah, di bagian 3 ini pertanyaannya berubah. Kenapa rupiah kita kembali melemah saat ini? Ini dia intinya, situasi kita hari ini tuh beda banget. Pelemahan kali ini didominasi murni oleh tekanan eksternal dari luar. Suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, tuh lagi tinggi-tingginya, makanya arus modal pada lari balik ke dolar AS. Terus ditambah lagi sama naik turunnya harga minyak global dan ketegangan geopolitik. Jadi, pondasi ekonomi domestik kita sebenarnya nggak lagi hancur. Ini murni efek domino dari kondisi global aja. Kondisi ini dirangkum pas banget sama pengamat pasar uang Bapak Ariston Chandra. Rupiah sudah bergerak menuju normal baru. Jadi, yang lagi kita alamin ini cuma penyesuaian pasar di lingkungan global kok, bukan proses terjun bebas menuju krisis moneter. Kita tuh lagi berada di lingkungan yang menuntut keseimbangan baru. Biar lebih yakin, yuk kita masuk ke bagian 4. Kita perbandingkan langsung data 1998 dengan kondisi masa kini. Data kerasnya ngasih lihat perbedaan ibarat siang dan malam. Pas krisis 98, inflasi kita terbang gila-gilaan sampai di atas 82%. Sekarang, anteng di kisaran 3%. Sehat banget. Kredit macet perbankan yang dulunya sampai 30%, kini di level super aman di bawah 3%. Dan yang paling bikin tenang, cadangan devisa kita tebel banget. Lebih dari 140 miliar dolar. Jadi, sabuk pengaman kita ini kuat banget. Dari pergerakan mata uangnya pun, jatuhnya rupiah di tahun 98 itu liar banget. Amblas lebih dari 150% seketika. Sementara hari ini, penurunannya tuh pelan dan bertahap banget. Cuma sekitar 1,7-5% dalam hitungan berbulan-bulan. Pelemahan 5% yang terukur jelas beda cerita sama hancurnya sistem ekonomi kan? Lalu di bagian 5, kita bahas kenapa taktik lama udah nggak bisa dipakai lagi hari ini.
Nah, kenapa kita nggak bisa asal pakai taktik penurun dolar ala Pak Habibie sekarang? Ya karena hari ini nggak ada kegagalan bank sistemik, orang nggak pada panik narik uang tunai, dan nggak ada gelombang kebangkrutan perusahaan. Kalau hari ini pemerintah maksain obat keras dari 1998, kayak naikin suku bunga sampai 60%, itu sama aja kayak ngasih racun ke orang sehat. Bunga setinggi itu justru bakal ngebekuin kredit, memicu PHK besar-besaran, dan malah ngancurin ekonomi kita yang aslinya lagi stabil. Terus pendekatan yang bener gimana dong? Jawabannya ada di konsep nilai tukar fleksibel. Bayangin ini tuh kayak shock absorber atau per di mobil kalian. Mata uang yang dibiarin fluktuatif ngikutin pasar tuh bakal ngeredam guncangan dari luar. Alih-alih maksain angka dolar harus diam di tempat yang justru ngabisin duit negara, fluktuasi ini malah ngelindungin ekonomi sektor real kita biar tetap bisa jalan dan tumbuh secara sehat. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita refleksikan hal ini. Apakah pelemahan mata uang itu selalu berarti kiamat ekonomi atau jangan-jangan cuma penyesuaian wajar di era globalisasi ini? Semoga data-data tadi ngasih kalian perspektif baru ya, jadi kita nggak perlu lagi terjebak kepanikan buta gara-gara ngelihat fluktuasi angka absolut. Terima kasih udah gabung di pembahasan kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.